Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Bidang Madrasah yang kami hormati, para Kepala Seksi Lingkup Bidang Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami hormati, Kepala Seksi Madrasah Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat yang kami hormati, para Kepala Madrasah dan Dewan Guru wilayah Kemenak Kabupaten Muna dan Muna Barat yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu secara virtual dalam rangka pembinaan madrasah wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat. Kita bersyukur bahwa di tengah situasi seperti ini kita masih bertemu walaupun secara virtual. Ini adalah pola baru kita bertatap muka. Kalau dulu selalu secara fisik, sekarang kita bertemu secara virtual. Dan agenda kita hari ini adalah kita bagi jadi beberapa sesi. Yang pertama adalah tentang pengarahan Kepala Bidang Madrasah. Beliau akan berbicara tentang kebijakan pembelajaran madrasah di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah bicara teknis, bagaimana implementasi kurikulum madrasah di era new normal, dan itu kita akan dengarkan paparan dari beberapa kepala seksi terkait. Setelah itu baru kita akan melaksanakan dialog. Nah, sekarang kita masuk kepada agenda yang pertama, yaitu pemaparan Kepala Bidang Madrasah terkait dengan kebijakan pengembangan kurikulum madrasah di era new normal. Dengan hormat, Pak Kabid dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasih Penat Muna, Kasih Pendis Muna Barat yang saya hormati, para kepala seksi di lingkungan pendidikan madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang saya hormati, para kepala madrasah di Jazirah 2 Kabupaten Muna dan Muna Barat yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang kami muliakan. Pagi menjelang siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita alhamdulillah dengan izinnya kami tidak bisa bertatap muka, berjumpa kembali dalam ruang virtual kita untuk membicarakan beberapa hal berkaitan dan pelaksanaan tugas-tugas kita. Salawat dan salam terkirim kepada baginda Rasul Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua di lembaga pendidikan madrasah ini atau di lingkungan pendidikan madrasah ini, kita semua dalam menjadi penegak kebenaran di jalan Allah, sehingga dengan usaha dan ikhtiar kita yang kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kali ini kita sengaja mengambil momentum untuk kita bertemu langsung dengan Bapak dan Ibu guru untuk mensinergikan beberapa hal kebijakan pendidikan di madrasah dalam kaitannya dengan situasi pandemi COVID ini. Perlu kita sinergikan supaya tidak ada persepsi yang berbeda, supaya tidak ada miskomunikasi, dan kita supaya berada pada satu arah, satu jalan untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu madrasah hebat bermartabat. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, hari ini saya akan bicara 3 item dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Yang pertama adalah keputusan bersama. Kita hanya akan bicara sepintas-pintasnya saja, supaya kita bisa berbagi waktu yang ada ini. Baik Bapak dan Ibu, hal yang perlu menjadi perhatian kita pada hari ini bahwa di masa pandemi COVID ini
yang menjadi fokus utama kita adalah kesehatan dan keamanan kita semua. Di sana ada kesehatan guru, ada kesehatan kepala madrasah, ada kesehatan siswa, ada kesehatan orang tua siswa. Itu yang utama. Keamanan juga. Proses belajar mengajar itu dimaksudkan ia tidak berdiri sendiri. Proses belajar mengajar itu adalah suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh guru dan tenaga pendidikan di bawah koordinator para kepala madrasah dengan murid adalah dimaksudkan untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Jadi tidak ada proses belajar mengajar itu yang membebani murid dan guru. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada proses belajar mengajar yang membebani murid dan guru. Misalnya ada tugas yang diberikan oleh kepala madrasah yang membuat guru itu tidak bisa tidur malam karena banyaknya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh guru. Sebaliknya juga, banyaknya tugas-tugas murid yang membuat dia stres di rumah, tidak bisa karena banyak beban belajar. Yang kedua, jangan sampai dengan beban yang diberikan oleh guru ini menjadi beban murid dan orang tua. Misalnya, dia harus keluyuran di jalan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh gurunya. Prinsipnya, tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk siswa kita itu dapat diselesaikan dengan tidak membuat stres dan tidak berkeliaran di luar. Kalaupun dia keluar kecuali sangat terpaksa. Itu pentingnya keluarnya keputusan bersama dari 3 kementerian ini, dan yang kedua adalah munculnya kurikulum COVID, kurikulum darurat madrasah, dan yang ketiga sebentar saya akan bicara juga bagaimana kehadiran guru di masa pandemi COVID ini. Bagaimana dengan kehadiran guru di masa pandemi COVID ini. Jadi saya mulai dari SKB dulu. Nih. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari SKB ini kita akan mulai belajar itu. Kita akan memulai tahun 2020-2021 itu nanti kalau pendidikan. Bisa boleh. Jadi kita akan mulai tahun pelajaran itu. Kita akan mulai tahun pelajaran itu adalah sudah oke. Kalau kalender pendidikan kita akan mulai tanggal 13 Juni 2020. 13 Juli itu maksudnya kita mulai tahun pembelajaran, bukan mulai masuk sekolah Bapak dan Ibu. Atau kita mulai masuk di madrasah, anak-anak datang di madrasah, tidak seperti itu. Sebentar kita akan lihat. Dari pada tanggal 13 Juli itu nanti ada 2 kemungkinan. Dan kita tahun pelajarannya nyata. Bagaimana syarat-syaratnya supaya anak-anak kita datang di madrasah? Nanti kita akan lihat di bawah. Yang kedua, lihat Bapak dan Ibu. Di sini ada penekanan berikut. Kalau daerah kita adalah zona merah, kuning, orange, bukan hijau. Di Sulawesi Tenggara ini, yang mana disebut zona hijau itu? Zona hijau itu adalah zona-zona yang sama sekali tidak ada tanda-tanda COVID-nya. Dan zona itu adalah fluktuatif. Kita belum tahu sekarang siapa. Yang pasti bahwa sekarang ini tinggal 2 daerah yang zona hijau di Sulawesi Tenggara, yaitu Konawe Kepulauan dan Muna Barat. Tapi Muna Barat ini dia tidak murni zona hijau, karena sudah pernah ada yang kena, maka dia bukan murni zona hijau. Maka yang bisa untuk sekarang ini, kalau bertahan sampai sekarang ini, yang bisa masuk tanggal 13 Juli dengan segala persyaratan itu hanya Konawe Kepulauan. Yang lainnya saya sudah pastikan
tanggal 13 Juni itu masih belajar di rumah. Berikut, kalau dia zona hijau, apakah semudah itu bisa belajar? Tidak. Ini ada lihat. Kalau dia bukan zona hijau, sudah pasti tidak boleh belajar. Ini. Sekarang kalau dia zona hijau, langkah berikutnya adalah Kanwil akan memverifikasi apakah protokol kesehatan di daerah zona hijau itu memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka dia masih belajar di rumah. Kanwil sudah iakan, Kemenak sudah iakan, para kepala mada sudah iakan. Tapi kalau orang tua menolak anaknya untuk tidak datang di sekolah, maka tidak bisa kita belajar di rumah. Tidak bisa kita belajar di sekolah. Tetap belajar di rumah. Jadi membuat syarat untuk kita belajar di rumah itu adalah kami mengeluarkan instrumen disosialisasikan di tingkat orang tua, di tingkat guru-guru. Nanti kalau selesai itu baru kita belajar di sekolah. Yang berikut, katakanlah sudah ia semua boleh belajar di sekolah, maka zona hijau itu ada namanya belajar transisi. Lihat, tidak bisa semuanya masuk di sekolah. Dia harus memenuhi persyaratan ini dia. Nih. Murid di bawah 100, ingat ya, murid di bawah 100 orang atau di atas 100 orang pada masa transisi tidak diperbolehkan. Mana masa transisi ini? Masa transisi itu nanti kita akan kasih keluar aturan berapa lama. Yang jelas di sini masa transisi 2 bulan pertama. Misalnya, kemudian semua sudah memenuhi syarat, setelah lewati masa transisi, kita akan masuk pada kebiasaan baru. Kebiasaan baru, kalau muridnya di bawah 100 orang, maka bulan pertama yang masuk hanya setengahnya. Diingat, bulan pertama hanya setengahnya, nanti bulan kedua baru bisa 100%. Sedangkan yang muridnya di atas 100 orang, bulan pertama hanya bisa masuk 25%, bulan kedua hanya bisa masuk 50%, bulan ketiga baru bisa 75%, nanti bulan keempat baru bisa 100%. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Kemungkinan kita akan belajar itu nanti 2021. Jadi tidak usah buru-buru masuk di sekolah, tidak usah terlalu bersemangat. Masih jauh ini kita masuk di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu guru, santai dulu di rumah, jangan santai di pasar, jangan santai di mall, jangan santai di mana-mana, santai di rumah untuk menjaga ilmu. Masih lama kita belajar. Tapi jangan sampai dilarang belajar Pak KS, Pak Camat. Kita lihat gurunya tiap hari bikin acara dengan tetangga, bikin acara dengan keluarga, bikin acara dengan sanak saudara, keliling di mana-mana, bikin acara kabuto, pastor, ikan topi dengan ikan bakarnya. Nah kalau begitu berarti Bapak dan Ibu tidak memahami namanya. Berikut. Sebentar nanti kita akan bicarakan ini saya cepat-cepat saja. Nih. Lihat Bapak dan Ibu. Ini kita bicara zona hijau ini. Nanti kalau sudah hijau semua, nih lihat.
Kalau dia zona hijau, kalau dia nanti sudah zona hijau di suatu, katakanlah di Muna sudah zona hijau. Kalau dia sudah zona hijau, maka Juli itu yang bisa masuk hanya Alia. Sanabia belum, MI belum, RA belum. Hanya Alia dan Sanabia yang bisa masuk. Sedangkan MI dan RA nanti bulan November. Saya dipahami ini. Kalau dia zona hijau. Kalau dia bukan zona hijau, masih lama. Nanti 2021 baru masuk belajar. Ingat ini ya. Kalaupun nanti di Juli nanti ada zona hijau, nah ini ada lagi yang mengklik ini. Masih kelihatan tampilan, Pak? Ibu ada Siti Kartika. Langsung kasih keluar. Hilang, Pak. Sudah Pak, saya keluarkan. Saya tidak izinkan lagi dia masuk. Iya, langsung kasih keluar saja. Biarkan dia video call di tempat lain dia. Siap. Saya sudah keluarkan Pak. Nah, sudah, jangan diampuni lagi dia. Ya. Share kembali Pak. Kan sudah ada petunjuknya. Jangan pegang-pegang HP. Mendengar saja. Kalau yang pegang-pegang HP-nya langsung get out. Kalau hanya satu orang yang keluar, masih ada 101 orang yang ikut punya persentase. Dan paham ini. Kalau satu orang yang keluar sampai hari ini sudah terbaca? Sudah Pak. Nah, saya ulangi sekali lagi. Kalau hanya keluar 10 orang, masih ada 95 orang yang ikut punya persentase. Apalagi cuma satu orang. Siap, siap. Cepat-cepat. Sampai di sini tadi ya? Ya Pak. Nih. Kelas nanti kita akan bicarakan di bawah. Kita cepat-cepat saja. Berikut, kalau masa transisi nanti ada perilaku wajib. Perilaku wajibnya seperti biasa, tidak usah saya jelaskan, cepat-cepat. Nanti akan kita masuk di instrumen sebentar. Nih, bagaimana misalnya kalau pada minggu itu hijau, tiba-tiba ada yang terpapar corona, misalnya di Muna, tiba-tiba ada yang terpapar corona, sudah hijau ini, langsung berhenti tidak belajar. Saya pahami ini. Jadi kalau misalnya pada hari itu tiba-tiba kita dengar ada yang masuk rumah sakit, ada yang positif, sudah langsung berhenti tidak belajar. Tidak usah lagi didiskusikan. AIWO. Kesimpulannya langsung kita liburkan. Kenapa begitu Bapak dan Ibu diingat? Di madrasah itu lebih rawan daripada di pasar dan di mall. Di madrasah itu kumpulan anak-anak yang tidak mengerti protokol kesehatan. Walaupun guru sudah siapkan, madrasah sudah siapkan, anak-anak tidak bisa kita atur. Di depan kita dia tunduk, di belakangnya guru dia banting meja, baku tarik-tarik, baku kais-kais. Dari kiri kanan. Nanti kalau mereka itu sebagai karier membawa virus, bersentuhan dengan gurunya, bersentuhan dengan teman dan orang tuanya, maka virus COVID bisa muncul kembali sebagai pandemi fase kedua. Maka oleh karena itu, kalau di pasar Pak yang datang itu orang tua mengerti. Saya ulangi sekali lagi bahwa kalau di pasar dan di mall itu orang tua mengerti namanya protokol kesehatan. Kalau di madrasah, apalagi RA, MTS, bisa dihindarkan. Karena protokol kesehatan kita itu kan ada 3. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pakai masker bisa kita belikan anak-anak kita. Cuci tangan bisa disiapkan sekolah. Tapi yang berat ini jaga jarak.
karena mereka itu bukan pohon-pohon yang bisa dikasih berdiri begitu saja. Mereka pasti melakukan interaksi dengan teman-temannya, dan itu yang susah dihindari. Jadi kunci daripada SKB ini adalah menguatkan edaran Dirjen, menguatkan edaran Pak Direktur bahwa kita jangan dulu buru-buru masuk di madrasah, siapkan dulu fasilitasnya, itu kuncinya. Jadi tidak gampang. Berikut Bapak dan Ibu, sekarang kita bicara yang ini. Kita masuk di panduan pembelajaran di madrasah. Saya sudah gambarkan tadi kuncinya di SKB. Nih, bisa cepat saja. Jadi panduan di madrasah itu ada 3. Ada kalender pendidikan, ada kurikulum darurat COVID, kemudian ada surat edaran Direktur GTK. Nah, Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, Bapak dan Ibu dan guru diingat aturan kehadiran dan aktivitas lembaga pendidikan di madrasah itu diatur oleh kalender pendidikan. Misalnya sekarang adalah libur, tidak belajar. Kalau tidak belajar, jangan paksa murid belajar. Jadi paham ini. Jangan sampai biar jam sekarang dikasih belajar anak-anak. Lihat kalender pendidikan kita. Kalau kalender pendidikan kita mengisi rapor, ya mengisi rapor. Kalau kalender pendidikan kita mengisi rapor, ya mengisi rapor. Kalau kalender pendidikan kita tidak belajar, jangan belajar. Jadi menyesuaikan kalender pendidikan kita. Kecuali yang terus berjalan itu adalah gerakan mengaji sesudah maghrib. Itu kalender sepanjang mereka ada di rumah, tidak berhenti. Yang berikut, bagaimana dengan guru-guru? Bagaimana kalau di kantor, masuk kantor? Bagaimana kita dengan guru-guru ini? Beda kantor dengan guru. Kalau guru itu kehadirannya diatur oleh kalender pendidikan. Guru tiada cutinya. Guru hanya ada libur. Jadi kalau namanya libur, libur. Bagaimana dengan libur? Bisa diterima sertifikasinya? Boleh diterima. Ketentuan. Jadi nanti Bapak dan Ibu mengacu kepada kalender pendidikan. Yang berikut adalah surat keputusan. Nih, yang poin kedua ini nanti dibahas oleh Pak Sutarmin dengan Pak Aidin. Kalender pendidikan sudah jelas. Kalau kita masuk tanggal 13, kurikulum darurat nanti akan dibahas oleh Pak Sutarmin. Saya hanya masuk pada poin itu, Bapak dan Ibu. Ini, saya akan masuk di sini. Nanti pada tanggal 13 Juli ada 2 rencana pembelajaran kita. Kalau kita belum nyata masih virtual, maka pembelajarannya ada di rumah. Kalau di rumah Bapak dan Ibu, maka tugas Bapak dan Ibu adalah menyiapkan instrumen-instrumen pembelajaran di rumah sesuai dengan kebutuhan murid. Jangan paksa murid virtual. Jangan paksa murid hari-hari mau visi, mau telekonferensi. Karena mereka memiliki keterbatasan sarana. Mungkin ada HP-nya tapi tidak ada pulsanya. Mau beli pulsa mahal, sementara lapangan pekerjaan terbatas. Masih dipakai untuk kebutuhan beli beras, beli sayur, beli ikan. Itu yang pertama. Maka guru harus inovatif. Misalnya guru untuk memberi tugas kepada murid itu 1 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu. Pakai apa? Pakai LKS. Jadi 1 LKS dikasih belajar 2 minggu, atau belajar 1 minggu, atau belajar 1 bulan di lapormu. Hanya itu tinggal dikirim kontrol. Yang kedua, jangan sampai setiap hari 3 orang guru memberikan materi yang sama. Tugas. Dan dia tidak tidur lagi, dia stres di rumah. Nah, jadi saya minta tolong Bapak dan Ibu,
Jangan mempersiapkan diri masuk di sekolah, mempersiapkan diri dulu belajar virtual. Karena masih lama yang kita belajar di sekolah. Nah, sekarang kalau dia pembelajaran nyata, katakanlah kalau dia pembelajaran nyata, Bapak dan Ibu diingat. Sekarang Bapak dan Ibu menyiapkan jadwal pembelajaran. Ingat ya, jadwal pembelajaran kita itu pertama. Jadwal pembelajaran kita. 1 jam pelajaran paling lama 25 menit. 1 jam pelajaran paling lama 25 menit. Kalau dia 3 jam mata pelajaran, tetap hanya 2 kali 25 menit. Tidak boleh minta 3 kali 25 menit, tetap hanya 2 kali 25 menit. Datangnya di sekolah boleh diatur. Boleh datang pagi, boleh datang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, terserah. Tapi kalau bisa yang dimaksud dengan shift itu, jangan kayak orang naik kapal. Naik kapal itu begini, ada yang datang, ada yang pulang, ada yang datang, ada yang pulang, pusing buru-buru. Mungkin hari ini shiftnya, jadi mengatur shiftnya begini. Mungkin hari ini kelas, misalnya kelas A, kelas dalam 7A 30 orang. Dari 30 orang ini, yang 15-nya minggu pertama belajar, 15 orangnya di rumah 1 minggu. Minggu berikutnya, yang datang 1 minggu tadi tinggal di rumah, yang tinggal di rumah kembali lagi di sekolah 1 minggu. Jangan seperti kita naik kapal, baku lewat yang keluar dengan yang masuk. Ini bikin pusing itu nanti. Akhirnya yang datang dan yang pulang, baku kait-kait lagi di jalan. Ketemu di jalan mereka baku kejar-kejar lagi. Gitu rawan. Bagaimana Pak Guru? Begitu kan? Kita sudah atur baku lewat. Di pintu pagar bisa kita atur. Di jalan sana mereka baku kejar-kejar lagi yang datang dengan yang pulang. Nah itu tidak bisa. Jadi tolong diatur Bapak dan saya itu ya, dan poin B tadi sudah usahakan. Saya masuk ke sini. Nanti dijabarkan oleh Pak Karni. Ini Bapak dan Ibu, kalau kita sudah masuk belajar, kita lewat saja ini. Cepat. Nih, ini yang mau ditunggu-tunggu guru ini. Penyesuaian presensi kehadiran guru dan tenaga kependidikan dalam masa COVID ini. Saya langsung masuk di bawah supaya cepat. Nih, masuk saja di sini. Nih. Ada 8 poin yang menjadi catatan kita. Pertama, guru boleh mengajar di rumah. Ini diatur. Dibenarkan. Bapak dan Ibu, terus terang, saya sudah mendengar keluhan dari suami-suaminya ibu-ibu guru ini. Apa keluhannya mereka? Dia tidak bisa tidur malam karena banyak beban tugas yang diberikan oleh kepala madrasahnya di rumah. Dia tidur nanti jam 12 sampai jam 1 malam. Jam 1 malam, jam 11 malam. Jadi ingat, apa yang mau diajarkan kepada anak-anak kita tidak usah terlalu serius dengan konten. Kita lebih utama kita belajar mereka masuk pada dalam menghadapi hidup. Tidak usah terlalu semangat bahwa harus dapat. Sekarang zaman COVID ini bukan zaman prestasi. Jadi pahamin ya. Ingat, COVID bukan zaman prestasi. COVID itu adalah menjaga kesehatan dan keamanan diri dan keluarga. Makanya ini diatur. Guru boleh belajar di rumah. Tapi kalau mereka belajar di rumah, diingat, dibikinkan dengan namanya surat tugas. Berikut, ini dibuatkan surat tugas. Kalau absennya bagaimana Pak? Kalau ada yang bertanya bagaimana absennya? Kalau absennya di rumah,
jangan datang absen di sekolah baru pulang di rumah, bukan begitu maksudnya. Pagi-pagi lari dulu di madrasah absen baru pulang di rumah, tidak begitu maksudnya. Kalau dia tugas di rumah, absennya tanda tangan manual. Saya paham ini. Karena ada juga madrasah begini, datang absen dulu baru pulang di rumah, sebentar lagi datang lagi di sekolah lagi, absen lagi. Tidak begitu maksudnya Bapak Ibu. Kalau sudah tugas di rumah, absennya absen manual, diatur di sini absen manual. Kalau Anda mau lebih hebat lagi, ragu-ragu dan absen manual, nanti bisa konsultasi dengan Pak Sutarmi dan Pak Hafid, bisa dibuatkan absen online. Absen online itu tulis-tulis HP begini di rumah, langsung dia bunyi bahwa sudah hadir. Nah, nanti konsultasi dengan Pak Sutarmi, namanya absen online, tulis-tulis di HP. Kalau tidak mau manual, tulis-tulis pakai HP. Nanti kepala madrasahnya dia kontrol kehadiran guru dari absen online itu. Bukan fin dari absen online. Berikut tempat ini. Saya masuk kepada poin terakhir. Ini saja. Ini poin ini yang saya mau garis bawahi. Selama masa pandemi COVID, tetap dibayarkan hak-haknya guru. Sertifikasi dibayar, gaji dibayar, tunjangan non-PNS dibayar, kelebihan jamnya dibayar. Para kepala madrasah, saya tidak ingin mendengar ada guru honorer tidak dibayarkan gajinya atau dikurangi honornya dengan alasan tidak maksimal mengajar. Kan sama juga guru non PNS, dibayar juga sertifikasinya tidak dikurangi setengah, dibayar setengah, karena juga belajar di rumah. Apa bedanya dengan non PNS kita? Mereka gajinya sangat kecil, jangan lagi mereka ikut dizalimi. Mudah-mudahan ada non PNS yang ikut kegiatan ini. Dibayarkan hak-haknya mereka, jangan dikurangi. Itu yang penting. Yang terakhir, ini saya mau garis bawahi. Jangan dulu coba-coba menghadirkan murid untuk belajar sebelum mendapatkan rekomendasi dari Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, apa persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi? Ini persyaratannya. Saya bukakan dulu persyaratannya supaya bisa mendapatkan rekomendasi. Yang zona hijau ini, instrumen yang zona hijau. Nih, lihat instrumennya. Poin pertama, kalau kita mau mulai belajar karena zona hijau yang pertama, kepala madrasah harus mengurai siapa guru yang sehat, siapa yang tidak sehat. Misalnya ada penyakit bawaan, dia kanker, serangan jantung, tumor, asma, TBC, vertigo, dia tidak boleh masuk di madrasah. Dia tidak boleh. Kemudian di dekat rumahnya ada yang kena corona, tidak boleh masuk di madrasah. Tetangganya ada yang kena corona, atau di dalam rumahnya ada yang kena corona, tidak boleh masuk di madrasah. Yang berikut, kalaupun sehat semua,
maka tidak bisa semua guru datang bersamaan di sekolah. Diatur. Hanya 50%. 50-nya di rumah, 50-nya datang di madrasah. Tidak boleh datang semua. Itu yang pertama. Yang kedua, lembar kedua. Harus ada screening kesehatan setiap hari. Screening kesehatan guru. Kalau dari rumah dia sudah merasa flu, demam-demam, batuk-batuk, jangan nanti di sekolah baru melapor sama kepala madrasahnya, Pak, saya izin, saya batuk hari ini. Telepon memang dari rumah, Pak, saya tidak datang hari ini karena saya flu. Jangan nanti di depan kepala sekolah baru melapor bahwa saya flu, nanti di depannya baru bersin, habis bersin baru bilang saya flu. Yang kedua, jangan menyembunyikan gejala. Maksudnya, jangan sampai pergi di sekolah, pergi di madrasah, biar flu, pura-pura tidak flu. Biar demam, pura-pura tidak demam. Biar batuk, pura-pura tidak batuk. Jangan menyembunyikan, terbuka saja. Kan flu, demam, batuk belum tentu corona. Belum tentu. Hanya diingat Bapak dan Ibu, penyakit flu itu lebih berbahaya daripada corona. Apa bahayanya? Satu orang di rumah kena flu, sudah pasti nanti 2-3 hari kena semua flu di dalam rumah. Hanya tidak bahaya ini flu karena sudah ada vaksinnya. Jadi lebih masif penyebaran virus flu itu daripada corona sebenarnya. Hanya flu kita tidak takuti lagi karena sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya. Makanya biar di warung-warung sudah bisa kita beli obat flu. Orang flu, pergi di warung-warung sudah ada obat flu, ada prokol, ada apa. Makanya itu flu tidak ditakuti lagi. Berikut. Ini nomor 6, mengatur waktu belajar. Saya sudah terangkan tadi. Saya cepat-cepat saja. Nih, ruangan belajar. Ruangan, kalau dia sudah hijau, ruangan belajar diatur. Paling dekat setiap orang 1,5 meter. Paling dekat. Jadi Bapak dan Ibu, silakan diatur ruangannya dari sekarang diukur. Ukur memang kira-kira satu ruangan buat berapa orang. Kalau dia hanya mau 5 orang, jangan paksa 6 orang. Kalau dia hanya mau 10 orang, jangan paksa 14 orang. Atur memang, atur meja dan kursinya. Walaupun meja dan kursi tidak harus dikasih keluar. Tinggal diatur saja. Meja yang tidak terpakai dikasih kode ini jangan dipakai, kita harus kasih keluar di luar. Kemudian mengatur ini. Dan yang paling penting adalah kita bisa pantau kesehatan anak-anak kita. Jadi bukan hanya kita screening kesehatan guru Bapak dan Ibu, tapi kita juga bisa monitoring bagaimana kesehatan anak-anak kita. Jadi sudah harus berbagi tugas. Guru mengawasi siapa. Jangan sampai anak-anak kita dia datang di sekolah karena sudah ada penyakit yang dia bawa dari rumah. Penyakit flu, penyakit demam, penyakit batukan. Jadi tolong menjadi tanggung jawab kita. Yang berikut, Bapak dan Ibu, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah kita pastikan di sekolah itu sudah ada pencuci tangan. Sudah ada, jadi masker itu disiapkan oleh madrasah. Saya ulang sekali lagi. Masker guru, masker murid, pencuci tangan guru, pencuci tangan murid disiapkan oleh kepala madrasah. Dan pahami, saya ulangi, masker murid, masker guru disiapkan oleh kepala madrasah. Melalui apa? Melalui dana bos. Jangan dulu belanja yang lain. Saya ulangi sekali lagi, jangan dulu belanja yang lain. Belikan dulu masker guru minimal 5 orang, 1 orang, 5 masker 1 guru. Kenapa 5 masker? Karena setiap hari dia ganti masker.
Hari ini lain, besok lain, besok lain, besok lain. Minimal 5 masker setiap guru bagikan. Murid juga begitu. Minimal 1 orang murid dia mendapatkan 5 masker. Dari mana dananya? Dari dana bos. Kalau ada yang bertanya, tidak ada dana bosnya, nanti saya datang bertahan pakai dana ini. Karena 1 masker hanya 10.000, 5 masker 50.000. Sedangkan 1 orang murid itu minimal dia dapat uang dana bosnya 1 juta. Masih banyak sisanya toh? Masih banyak sisanya. Saya tidak mau dengar dari laporan masyarakat guru dan murid tidak diberikan masker. Tolong diberikan masker. Disiapkan pencuci tangan. Di dalam ruangan diatur. Tidak boleh berdesak-desakan. Itu hal penting yang saya sampaikan. Terakhir, saya mau tekankan lagi bahwa ingat sebelum saya akhiri penekanan saya, ingat kesehatan, keamanan lebih penting dari prestasi. Kesehatan murid, kesehatan guru, kesehatan kepala madrasah, kesehatan orang tua, kesehatan keluarga lebih penting daripada prestasi. Maka oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya menekankan kepada kita semua, kecuali sangat penting baru guru disuruh datang di madrasah. Ingat ini, kalau tidak terlalu penting, tidak usah dia datang di madrasah. Biarkan dulu madrasah tidak ada orangnya. Kalaupun mau datang, diatur. Misalnya guru 20 orang. Kalau bisa guru 20 orang, diatur. 5 hari kerja, setiap hari 4 orang. Jangan selang-seling. Misalnya hari ini 4 orang, besok 4 orang, nanti minggu depannya lagi begitu, jadi diatur terus. Jangan setiap hari datang berkumpul di madrasah. Karena itu adalah amanah daripada SKB. Barangkali itu saja dari saya, nanti akan dipertajam oleh teman-teman seksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terkait dengan kebijakan pengelolaan ada beberapa hal ini perlu diperhatikan oleh terkait. Karena itu kita gunakan waktu kurang lebih 30 menit ke depan untuk kita dengarkan pemaparan dari kepala seksi kurikulum dan siswaan, kepala seksi guru dan kepala seksi tenaga pendidikan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang kami hormati, Bapak Kepala Seksi Lingkup Bidang Pendidikan Madrasah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasib Penmat dan Pendis Kabupaten Muna dan Muna Barat, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Pengawas, dan peserta rapat yang kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua dalam rangkaian pelaksanaan tugas kita bagaimana menghadapi apa yang disebut dengan new normal sebagai implikasi dari pandemi COVID. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, tadi saya kira sudah sangat jelas apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Bidang
secara teknis kami akan mengurai tentang bagaimana implementasi kurikulum pada masa pandemik. Baik, ada beberapa regulasi. Pertama, tentang SK Direktorat Jenderal Pendis nomor 3063 tentang kurikulum, tentang kalender pendidikan tahun pelajaran 2019-2020, dan insya Allah dalam beberapa hari akan berakhir, itu sampai dengan tanggal 20. Pak Kabid tadi sudah menekankan bahwa semua aktivitas pembelajaran di madrasah itu akan selalu merujuk pada jadwal kalender akademik. Jadi menurut kalender akademik bahwa pembagian rapor untuk tahun pelajaran 2019-2020 adalah tanggal 20, dan pada tanggal 22 Juni nanti itu sudah masuk musim libur akhir tahun pelajaran. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah dan teman-teman guru bahwa dalam penanggalan memang pembagian rapor tanggal 15, tetapi dalam pelaksanaannya kami harapkan untuk tidak membagikan dulu rapor. Ya, biarkan rapor itu ada di pihak madrasah dulu, jangan dulu dibagikan. Ya, seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Kepala Bidang, untuk tidak mengajak siswa untuk ke madrasah. Ini lagi-lagi adalah untuk mengurangi kontak, menghindari, memutus mata rantai penyebaran. Baik Bapak Ibu, kemudian pada tahun pelajaran 2020-2021, saya kira Bapak Ibu sudah kami sharekan tentang kalender akademik, bahwa itu dimulai dengan tanggal 13 Juli 2020. Itu tanggal penanda dimulainya tahun pelajaran, tetapi bukan hari pertama masuk sekolah. Kalau di masa normal, dimulainya tahun akademik itu, tanggal akademik itu merupakan hari pertama masuk sekolah. Tetapi ini di masa darurat COVID, itu bukan hari pertama masuk sekolah. Soal waktu tadi Pak Kepala Bidang saya kira sudah cukup detail tentang tahapan-tahapan masuk sekolah. Kemudian kita ingin bicara pada apa yang disebut dengan tatanan baru. Tatanan baru yang dimaksud implikasinya ada dua pada kegiatan pembelajaran. Pertama adalah tatanan baru dalam konteks pencegahan COVID, kemudian tatanan baru dalam konteks pembelajaran. Dalam konteks pencegahan COVID, saya kira dukungan Bapak Ibu warga madrasah sangat luar biasa. Kalau di Muna dan Muna Barat itu, saya kira persiapan untuk bagaimana memutus mata rantai, menunjukkan pola hidup sehat dengan memakai masker bagi warga madrasah, mencuci tangan, menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung, kemudian menjaga jarak. Alhamdulillah kemarin saya kira semua madrasah negeri sudah menyiapkan juga termogan. Itu semua adalah bagian dari upaya kita untuk pencegahan COVID. Itulah yang disebut dengan kenormalan baru yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Sekarang bagaimana kenormalan baru dalam konteks pembelajaran?
dalam konteks pembelajaran, apa sih yang disebut dengan kurikulum? Apa sih yang kita ingin ajarkan? Selama ini, kompetensi yang kita ingin capai hanya mengandalkan pada kegiatan intrakurikulum, hanya mengandalkan kegiatan pembelajaran di kelas. Padahal ada 3 komponen, ada yang disebut dengan ekstrakurikuler, ada yang disebut dengan non-kurikuler atau pembiasaan. Pada konteks pembiasaan ini saya kira gerakan Maghrib Mengaji luar biasa, ya. Sampai-sampai kita punya HP ini bisa hang gara-gara setiap hari, luar biasa. Madrasah negeri ada 81 ditambah dengan swasta itu sekitar 400-an madrasah. Luar biasa antusias warga madrasah untuk menunjukkan aktivitas Maghrib Mengaji. Saya kira ini juga satu tatanan baru yang tidak pernah kita laksanakan. Sekarang bagaimana dengan kokurikulum? Ya, kokurikulernya ada, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tentang skenario pembelajaran, bahwa ada kelas nyata, ada yang disebut dengan kelas virtual, ada yang disebut dengan blended, campuran antara nyata dan virtual. Seperti disinggung tadi Bapak Kepala Bidang bahwa misalnya dalam satu kelas itu terdiri dari 32. Setelah itu kita bisa bagi menjadi 16 masuk kelas nyata, 16 lainnya belajar daring di rumah. Kemudian pada minggu berikutnya mereka gantian lagi, ya. Sesuai dengan hasil rilis SKB, siaran pers, keputusan bersama Menteri, Kemendikbud, Kemenak, Kemenkes, dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa untuk tahap pertama masuk sekolah itu untuk tingkat SMA, MA, SMK. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran itu memang dilaksanakan secara ketat. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah hijau, karena perubahan warna dari hijau, orange ke merah itu fluktuatif. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu Kepala Madrasah untuk mematuhi apa yang telah menjadi siaran pers pemerintah. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan pembelajaran, saya kira ini yang penting dari kenormalan baru, tatanan baru dalam pembelajaran adalah bagaimana perubahan mindset kita. Mindset dalam pengelolaan pembelajaran. Sejak tanggal 16 Maret kita sudah melakukan darurat madrasah. 16 Maret itu masih ada MTS sempat melaksanakan UMBNBK. Tetapi sampai hari ini kami tidak melihat formula baru sebagai implikasi dari tatanan baru dalam konteks pembelajaran. Yang ramai justru kita mengaji, ya. Yang terpenting dari kita adalah bagaimana membelajarkan anak untuk belajar. Itu saja dulu, ya. Maka dalam masa pandemik ini, ada beberapa prinsip yang harus kita
Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Ya. Pertama, aktivitas pembelajaran tidak membahayakan. Caranya adalah memutus, tidak mengajak anak untuk ke madrasah. Nah, itu punya potensi membahayakan. Tadi dipaparkan oleh kepala bidang bahwa mungkin kita di sekolah bisa mengontrol anak kita, tetapi mulai dari transportasi perjalanan dari rumah sampai ke madrasah, kemudian selama berada di madrasah, kemudian kontak dengan guru, kontak dengan siswa, dan pulang kembali ke madrasah. Pada klaster berangkat ke madrasah dan pulang dari madrasah itu sangat tidak mungkin untuk kita mengontrol anak kita. Sehingga solusi adalah bagaimana tidak membawa anak ke madrasah. Kemudian realistis, ya. Pembelajarannya realistis. Kemudian tidak membebani peserta didik. Ini banyak keluhan yang kami terima bahwa bagaimana mau belajar, Pak? Tidak ada paket. Jadi kami minta kepada Bapak Ibu guru, kepala madrasah, kepala seksi untuk bagaimana mengkoordinir aktivitas pembelajaran di madrasah agar tidak ada pihak yang dibebani. Yang kami lihat adalah ada pertunjukan gagah-gagahan. Sudah ada diposting lagi di Penmas Sultra, Paku Lumba lagi. Padahal ada pihak yang tersiksa. Ya. Akhirnya pembelajaran menjadi tidak bermakna. Ya, padahal tujuan kita adalah hak anak meskipun dalam kondisi bagaimanapun dia harus melakukan aktivitas belajar. Tugas kita adalah bagaimana menyiapkan pengalaman belajar yang bermakna. Di tahun pelajaran 2020-2021, siswa nanti akan dihadapkan dengan asesmen kompetensi siswa Indonesia atau yang disebut dengan aksi. Saya baru menerima WA dari Pak Kasubdit bahwa Direktorat KSKK sedang menjaring pihak-pihak membuka pendaftaran untuk pihak-pihak yang bisa terlibat dalam menyusun instrumen asesmen kompetensi siswa Indonesia. Pada aksi itu, yang ditagih itu bukan kemampuan anak menghafal nama ikan, ya. Yang ditagih adalah bagaimana anak memiliki kecerdasan berpikir, bagaimana mengurai, bagaimana kemampuan berpikir kritisnya, ya. Sekarang, bagaimana kita menyiapkan diri dalam skenario pembelajaran? Jadi, kami minta kepada kepala madrasah, ya, kepala seksi, untuk bagaimana menciptakan atmosfer belajar yang kondusif. Jadi di masa pandemik ini, kepala sekolah jangan dululah apa yang sudah dilakukan hari ini. Ini tugas ABC, jangan dulu, tanya dulu kesehatannya, sehat atau tidak. Jangan sampai juga dia sudah tidak ada pembeli paketnya. Tanyakan dulu sehat atau tidak, karena tujuan kita ini adalah bagaimana kesehatan, bagaimana keamanan. Dalam closing statement Pak Kabit tadi bahwa yang terpenting adalah keamanan dan kesehatan. Jangan sampai karena dijajali tugas dari kepala madrasah justru melahirkan stres baru di teman-teman guru. Kenapa rapat ini kita mengajak semua teman-teman guru? Ini kita harus seringkan biar kita mendapatkan interpretasi yang sama, ya. Jadi guru juga harus bisa membangun komunikasi yang akademis di antara warga madrasah. Ya.
konsekuensi daripada penerapan tatanan baru dalam pembelajaran ini adalah memang kita harus meningkatkan literasi kita. Kompetensi akademik kita tentang prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian kompetensi kita dalam pemanfaatan informasi. Konsekuensi daripada pandemik ini adalah guru harus mengelola pembelajaran secara jarak jauh. Tadi sudah disampaikan dengan Bapak Kepala Bidang bahwa ini akan panjang sampai dengan di awal tahun 2021, ya. Jadi di semester ini berarti instrumen yang akan dimanfaatkan adalah bagaimana pembelajaran jarak jauh. Karena kita kita masih berada dalam kategori merah, ya, masih panjang. Olehnya itu butuh persiapan dari kita. Kalau ada waktu sedikit, belajarlah bagaimana menskenarikan pembelajaran, menyiapkan pembelajaran, ya. Jangan sampai kita bersembunyi di balik COVID. Justru kita menikmati keadaannya, tidak melakukan penguatan diri. Bagaimana menyiapkan pembelajaran, bagaimana membelajarkan anak, sehingga mereka bisa memiliki keterampilan berpikir. Itu yang penting. Ya, konten tak usah dulu. Ya, tetapi menjadi hasil rilis Kementerian Agama bahwa pandangan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu 64% menyatakan beban menjadi lebih berat. Kan ini aneh, ya. Hanya 11% yang menyatakan bahwa dengan pembelajaran jarak jauh itu beban menjadi lebih ringan. Dan 25% mengatakan bahwa beban belajar itu sama saja. Kok 64% ini mengatakan bahwa hadirnya fasilitas itu memperberat beban? Ya, harusnya membantu. Ya, implikasinya bahwa kekhawatiran target kurikulum tidak tercapai. Ya. Ada 13% mengatakan bahwa kurikulum tidak akan tercapai. Memang namanya juga kedaruratan. Namanya kedaruratan adalah bagaimana hak-hak anak untuk belajar tetap terpenuhi, tetap difasilitasi oleh lembaga-lembaga pendidikan, tetapi aspek kesehatan dan keamanan itu jauh lebih penting. Jadi kami Bidang Permat sudah melaporkan kondisi infrastruktur untuk pembelajaran jarak jauh ke Direktorat KSKK. Bahwa Sulawesi Tenggara itu memiliki keterbatasan infrastruktur untuk melaksanakan pembelajaran daring. Tetapi ada fasilitas luring, ya. Kita bisa menggunakan WA, kita bisa menggunakan Facebook, ya. Intinya adalah dengan kondisi pandemik ini kita tidak memanfaatkannya untuk berdiam diri, tapi bagaimana membangkitkan diri, bagaimana melahirkan satu aktivitas belajar sehingga anak tetap belajar. Ya. Oleh karena itu beberapa rambu pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemenak melalui Direktorat KSKK, pertama adalah penyederhanaan muatan. Jadi
Bapak Ibu tetap melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada penilaian. Jadi kaji standar isi. Ya. Lihat mana materi-materi esensial. Ya. Kemudian tadi soal durasi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang bahwa cukup 25 menit. Tidak usah panjang-panjang. Ya. Untuk pembelajaran jarak jauhnya, itu banyak platform yang bisa digunakan. Kami sudah mengirimkan kemarin tentang platform Dragon Learn. Itu disiapkan untuk siswa MI. Ya. Tolong ini dimanfaatkan. Kemenag itu sudah merilis tentang e-learning, tetapi itu pada prinsipnya adalah untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, kami ingatkan bahwa e-learning itu buat mereka yang berkebutuhan khusus. Siapa yang berkebutuhan khusus? E-learning itu disiapkan bagi siswa-siswa yang pintar. Sekarang mari kita evaluasi diri. Kita berada di mana? Mau pakai e-learning atau mau konvensional? Ya. Jadi pada prinsipnya adalah penting dari pembelajaran masa pandemik ini adalah bagaimana kita melahirkan aktivitas belajar yang substantif, yang formalistik. Ada inovasi-inovasi kita. Misalnya, dalam satu mata pelajaran, meskipun kita berada di MA, itu kita bisa integrasikan dengan mapel lain. Kita bisa tematikkan satu mapel itu. Ya. Jadi satu mapel itu, guru sejarahnya masuk, ya, guru ekonominya masuk, guru matematiknya masuk. Saya kira kita sudah familiar dengan IPC. Misalnya di PAI, bagaimana dengan Al-Quran hadisnya, masuk fikihnya, masuk akidah akhlaknya, masuk SKI-nya. Itu bisa terintegrasi semua. Intinya adalah mari teman-teman guru untuk berkreasi menghadirkan satu pembelajaran yang menarik, yang bermakna. Sehingga apa yang tujuan pembelajaran kita untuk mendorong anak memiliki kompetensi metakognisi. Ini yang penting. Kesadaran anak untuk belajar, itu dulu. Kalau kami menerima laporan-laporan ini luar biasa. Ya. Sayangnya ya tinggal kita membutuhkan upgrading. Ya. Hasil laporan juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah, guru-guru itu 85% ya, memberikan 91% guru memberikan tugas kepada siswa hanya mengambil dari buku paket. Sehingga tugasnya apa yang ditampilkan? Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam selama 30 menit. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nampak sekali tugas ini dicatut dari buku paket. Kenapa tidak dikontekstualkan pertanyaan ini? Labenggolo dari Wakuru ke Raha dengan jarak tempuh dengan kecepatan tetap 60 km. Yang berapa tidak benar? Itu kan lebih konteks. Lebih mendorong anak. Oh iya ya. Jadi kalau saya ada pesta di Batu Putih, saya harus start jam segini. Kalau terlambat berarti kecepatannya saya tingkatkan. Itu yang terpenting. Ya. Saya kira nanti kita lanjutkan ke diskusi.
bahwa yang terpenting dari aktivitas kita di masa pandemik ini, pertama adalah bagaimana mendorong anak memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, ya, memiliki habituasi, dan bagaimana mendorong anak untuk memiliki kompetensi metakognisi, memiliki kesadaran tentang belajar, ya. Itu yang, karena kalau yang kita tagih kepada anak hanya berorientasi pada lots, itu Google sudah cukup. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah tergantikan dengan Google, karena Bapak Ibu saya yakin bisa mendorong anak untuk memiliki keterampilan berpikir. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Pak Aidin. Siap. Mana moderator ini? Pak, yang moderator nggak tahu kemana ini. Langsung saja, Pak Aidin silakan. Moderator ada? Ayo, Kepala Seksi Guru silakan. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Berapa limit waktunya berapa? 10 sampai 15 menit lah. Oh, ini 10 sampai 15 menit. Ya sudah, saya ambil selisihnya saja 5 menit ya. Iya. Monggo Pak. Pak, masih di mobil. 10 menitnya kita perpanjang di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, yang saya hormati teman-teman Kepala Seksi Bidang Fetma, Kepala Seksi Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Muna, teman-teman Kepala Madrasah dan guru-guru madrasah yang menjadi garda terdepan kami di lapangan yang sempat bergabung pada siang hari ini. Pada saudara moderator, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah dipersiapkan buat kami untuk menyampaikan beberapa hal, menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang dan Kasih Kurikulum. Yang pertama adalah terkait dengan tugas-tugas guru. Jadi yang pertama adalah dipastikan betul bahwa guru dalam keadaan sehat. Jadi sekali lagi, guru dalam keadaan sehat. Sehat apanya? Sehat fisiknya atau jasmaninya, sehat rohaninya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah untuk mendukung tugas-tugasnya sebagai guru untuk melaksanakan PBM di rumah. Yang pertama adalah harus diperhatikan betul terkait dengan nyawa HP-nya. Itu pertama paket. Paket ini tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bidang, itu punya kewajiban madrasah untuk memfasilitasi itu. Tadi saya ulangi kembali, Kepala Bidang sudah menyampaikan Kepala Madrasah atau madrasah harus memfasilitasi kebutuhan guru dalam rangka proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Jadi kita tidak ada lagi ruang diskusi kenapa ada guru yang tidak melakukan PBM jarak jauh hanya karena persoalan paket. Jadi saya tidak bicara pada konteks belajar di ruang kelas atau di madrasah, karena itu masih belum ada kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat termasuk Kepala Kanwil melalui Kepala Bidang. Jadi sekali lagi, proses pembelajaran harus tetap berlangsung dan itu harus dilakukan di rumah. Kewajiban guru adalah
memformulasi atau membuat inovasi-inovasi baru terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan durasi waktu 25 menit maksimal. Ini penting. 25 menit itu guru harus menyampaikan PBM dengan formulasi atau inovasi-inovasi baru dalam rangka masa pandemi ini. Jangan sampai waktu durasi 25 menit itu hanya habis cerita-cerita yang tidak mengandung muatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa yang berada di rumah. Sekali lagi, guru harus mampu membuat konsep pembelajaran dengan durasi waktu 25 menit. Kepala madrasah dan pengawas harus mampu memainkan peran untuk mengontrol, memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berada di rumah. Teman-teman kepala madrasah dan guru yang sempat bergabung pada siang hari ini, kita tahu persis bahwa guru-guru kita tidak semuanya berada di lingkungan atau satu kabupaten. Kabupaten Muna dan Muna Barat itu hampir kita pastikan bahwa mereka saling silang tempat tinggal dengan tugas di madrasah. Olehnya itu, apa yang disampaikan oleh Kepala Bidan tadi, jangan sampai kita memaksakan diri untuk sampai ke madrasah karena tugas-tugas yang tidak terlalu penting. Karena lintas kabupaten itu berisiko pada penyebaran virus COVID-19. Sekali lagi, interaksi atau perjalanan guru lintas kabupaten itu sangat berisiko terhadap penyebaran virus 19 ini. Olehnya karena itu, sekali lagi, demi kesehatan kita semua, apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang tadi terkait dengan PBM itu harus menjadi rujukan kita, baik teman-teman sebagai kepala seksi maupun kepala madrasah, termasuk pengawas harus memainkan peran penting di dalam memantau proses pembelajaran dan pergerakan guru. Jadi semua sivitas madrasah harus dalam kondisi sehat, baik dia berada di rumah maupun berada di madrasah. Jika nanti ada interaksi dari atau sirkulasi pergerakan orang atau guru dari madrasah ke rumah, maka pastikan itu harus jelas dari rumah ke sekolah atau ke madrasah kemudian kembali ke rumah. Kami harapkan itu benar-benar menjadi fokus kita. Jangan sampai dia izinnya di rumah ke sekolah, ternyata singgah kemana-mana, ke pasar, kemudian ke keluarga, dan sebagainya, ada urusan arisan, itu harus benar-benar menjadi kontrol kita semua. Ini dalam rangka untuk menjadikan guru-guru kita bebas dari serangan virus ini. Dan itu menjadi harapan Pak Kabid tadi. Ini sekali lagi kami tekankan itu. Yang berikut adalah terkait dengan hak-hak guru. Hak-hak guru itu menjadi kewajiban kita sebagai pengelola TPG, baik itu di madrasah maupun yang ada di Kemenak, teman-teman kepala seksi dan timnya, itu benar-benar harus fokus pada kesejahteraan guru yang hak-haknya dibayarkan melalui Kemenak Kabupaten atau melalui madrasah. Baik itu TPG, kemudian Tukin guru, kemudian tunjangan insentif, kemudian Dacil, ini benar-benar itu menjadi fokus perhatian kita semua. Sekali lagi, jangan ada yang terabaikan terkait dengan hak guru. Terkait dengan kehadiran, sudah jelas bahwa itu bisa manual. Kalau ada yang mengembangkan dalam bentuk aplikasi atau absen online, kami persilakan sepanjang itu bisa menjadi tidak memberatkan teman-teman guru untuk masuk dalam jaringan online itu.
Jika itu terkendala dengan paket, maka tadi sudah jelas Pak Kabit, itu harus difasilitasi oleh madrasah. Saya kira penekanan terakhir adalah pengawas kita. Dan sekali lagi, pengawas menjadi ujung tombak kita juga untuk memantau PBM yang dilakukan oleh teman-teman guru dan termasuk juga mungkin kepala madrasah. Saya kira demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kasih guru. Sekarang kita persilakan kepada Kepala Seksi Tenaga Kependidikan. Waktunya juga sekitar itu 10-15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Madrasah, para Kepala Seksi di bidang pendidikan madrasah, dan lebih khusus kepada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tenggara. Insya Allah dalam penyampaian ini tidak lebih dari 10 menit. Pertama, pada bulan ini untuk penilaian kinerja kepala madrasah akan dilaksanakan gabung dengan tim penilai dari Kanwil dan para pengawas yang ada di kabupaten kota. Terkait dengan penilaian ini, dalam surat kami yang kami sudah upload di WA maupun di internet dan di email Kementerian Agama se-Sulawesi Tenggara, bahwa yang akan dinilai itu adalah kepala madrasah yang sudah 4 tahun masa kerjaannya berdasarkan Menteri Agama nomor 58 tahun 2017. Tapi untuk terkait dengan penilaian ini, mohon kepada para kepala madrasah yang ada di Kabupaten Muna dan Muna Barat untuk sesegera mungkin mempersiapkan data-data dokumen itu. Jangan sampai terkait dengan persiapan ini masih ada yang tertinggal. Karena pada saat penilaian nanti, semua tim yang akan turun nanti ke lapangan itu adalah menganggap bahwa kepala madrasah yang akan dinilai kinerjanya sudah pada siap semua. Karena itu, sekali lagi saya sampaikan supaya para kepala madrasah segera mungkin melengkapi dokumen-dokumen yang akan dinilai terkait dengan penilaian kinerja. Saya kira itu yang perlu diketahui oleh para kepala madrasah. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk program dan informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua. Alhamdulillah kasih kurikulum dan kesiswaan sudah berkesempatan. Begitu pula kasih guru dan kasih tenaga kependidikan. Mungkin saatnya waktu kita gunakan untuk berdialog atau berdiskusi, atau mungkin ada hal yang perlu dipertegas dari teman-teman di Kemenang Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat. Mungkin ada hal yang mesti dipertegas bersama dengan Pak Kabit dan para kasih yang lainnya. Maka waktu mungkin kita gunakan untuk berdiskusi sebentar, kurang lebih 20 menit ya, karena ini sudah 11.40. Pak Dokter, saya tambahkan sedikit. Yuk, silakan Pak Kabit. Saya mengingatkan lagi bahwa walaupun guru mengajar di rumah dengan tanggung jawab juga tidak seperti pada keadaan nyata atau normal, tetapi untuk kebutuhan penjagaan sertifikasi, guru wajib membuat laporan harian, laporan kinerja. Ya, dari para kepala seksi, para kepala madrasah, dokumen laporan harian juga itu wajib dibuat oleh guru. Dalam bentuk apa? Ya sesuai dengan kinerjanya. Dia tidak, misalnya begini, dia tidak ditagih misalnya setiap hari dia mengajar satu kelas dengan jumlah 40 murid. Dia tidak ditagih harus mengajar 40 murid itu kalau di online. Kalau memang cuma 2 orang, 3 orang.
dan dia tetap ada laporan kinerjanya sebagai syarat untuk bisa diberikan sertifikasi gurunya. Itu tambahan dari saya. Silakan Pak Moderator. Terima kasih Pak Kabid. Karena waktu kita persilakan kepada teman-teman dari kabupaten kota, para kasih dan para kepala madrasah serta guru. Mungkin ada hal yang mesti dipertegas, diperjelas dari beberapa pemakaran Pak Kabid dan para kepala seksi. Dipersilahkan. Muna Barat Pak. Muna Barat silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama dulu Pak. Nama Lasarera dari pengawas Muna Barat Pak. Monggo Pak. Kepala Biro yang kami hormati, Bapak-bapak kepala seksi di lingkup bidang Penma semesta kami hormati, para kepala seksi di Kabupaten Mura dan Muna Barat yang kami hormati, para kepala madrasah serta seluruh dewan guru yang ikut di rapat ini yang sangat berbahagia. Singkat saja yang ingin kami tegaskan tentang mohon materi rapat siang ini di-share baik di grup Pokjawas maupun di grup madrasah supaya menjadi dasar pemikiran kita semua. Karena jangan sampai terutama kami di Muna Barat terus-terusan jaringan di setiap hari termasuk hari ini timbul tenggelam. Jadi masih banyak materi yang kurang jelas yang terdengar, sehingga apabila kami akan turun ke madrasah, mungkin masih banyak madrasah yang mempertanyakan tentang hal ini. Jadi supaya materi ini di-share di grup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu biar moderator yang jawab. Siap, tunggu sebentar dikirim. Ada yang lain? Dari kasih Penmat Muna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kementerian Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati teman-teman kepala seksi pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati teman saudara sahabat saya kepala seksi Pendis pada seksi Pendis Muna Barat, rekan-rekan kepala madrasah dan juga guru termasuk pengawas yang sempat mengikuti virtual hari ini yang sama berbahagia. Setelah saya menyimak paparan dari beberapa narasumber yang hari ini sempat bergabung bersama-sama kita, maka saya lebih khusus untuk Muna, lebih spesifik ingin mengatakan bahwa karena Muna itu berada pada zona merah, maka saya kira sampai dengan tanggal 13 Juli kita tetap saja yang melakukan partisipasi aktif itu adalah guru, tetapi terkait dengan tatap muka secara pembelajaran nyata saya kira itu jauh untuk dilakukan, apalagi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang tadi bahwa tidak usah terlalu terburu-buru untuk melakukan PBM pada madrasah. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh kepala madrasah terhadap guru-gurunya, bahwa kalau di Kabupaten Muna ada kondisi yang majemuk dalam hal seorang kepala madrasah atau guru memberikan PBM pada satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah siswa di madrasah. Ada yang virtual, ada
yang menggunakan WA dan ada juga yang sifatnya manual. Yang saya ingin katakan bahwa terkait dengan proses pembelajaran virtual, atau kalau virtual barangkali bisa kita katakan bahwa maksimal 25 menit. Tapi yang saya tidak bisa untuk memprediksi adalah bagaimana dengan melakukan proses PBM dalam bentuk tagihan atau manual atau dalam bentuk WA yang disampaikan oleh guru, atau guru itu membagi-bagikan tugas kepada siswa. Saya kira kata maksimal 20 menit 25 menit ini adalah tanda petik dikondisikan dengan fasilitas PBM yang ada pada kondisi madrasah yang dimiliki oleh guru dan siswa pada satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya, halo Pak Kasih, kalau yang sudah dibahas Pak Kapi dan Pak Kasih saya kira sudah cukup. Nanti kalau seandainya masih hal yang tidak jelas baru dipertajam lagi, diulangi lagi. Iya, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan tidak ada perubahankah baik desain dalam bentuk rapor itu, karena tentu saja terkait dengan kurikulum darurat COVID-19 itu penilaian khususnya dalam bentuk pembentukan karakter, saya kira itu masuk dalam kriteria-kriteria penilaian mana saja. Kemudian tagihan tugas kira-kira masuk dalam penilaian mana saja, portofolio dan lain sebagainya, begitu. Perlukah ada by design dalam bentuk rapor misalnya ini? Ini hanya saya memancing dalam berpikir kita. Mungkin dari kasih kurek dan kesiswaan ini apakah bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan itu. Kemudian saya kira kalau terkait dengan yang tagihan kelulusan untuk persentase madrasah aliyah, saya kira untuk Munas sudah tuntas tadi malam. Dari kami saya kira cukup sekian. Ada satu hal lagi barangkali terkait dengan apa itu? Apa itu Pak? Pelaksanaan survei teaching from home. Tadi tidak disinggung dengan Kepala Seksi PTK barangkali. Mungkin sedikit minta dipertegas terkait dengan survei teaching from home bagi guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertanyaannya saya lihat yang paling penting adalah tentang penilaian dan juga tentang hasil survei tentang teaching from home. Kebetulan tadi ini yang sempat menyinggung hasil survei itu adalah kasih kursif, dan kemudian pertanyaan tentang rapor juga berkaitan dengan tugasnya beliau. Karena itu pertanyaan yang dari kasih Penmat Munas saya silakan kepada kasih kursi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya mempertegas kembali bahwa selama masa pandemi ini, maka kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat madrasah sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2012. Sebenarnya secara prinsip itu hanya mempres, ya, tetapi langkah pembelajaran itu tetap ada penekanan, ada penekanan, ada penilaian. Jadi sekarang apa yang membedakan? Yang membedakan adalah soal durasi, soal materi, soal
Ya, jadi secara prinsip sama, sehingga tagihan-tagihan juga tetap ada, tetapi tadi dengan pengecualian, tidak memberatkan. Kalau hanya 2 siswa yang bisa daring, karena ada yang namanya daring, ada yang namanya luring. Namanya daring berarti online, live. Tapi kalau luring itu bisa offline. Berikan tugas, ya, berikan tugas, kemudian laporannya kapan, minta tagihannya kapan. Misalnya dikasih waktu 3 hari. Untuk siswa madrasah aliyah, misalnya boleh dikasih proyek, ya, dikasih tugas proyek. Tema apa? Tema apa misalnya? Diberikan tugas, mereka kerjakan, ya, tetap tagihannya. Untuk itu, Kemenak sudah merilis ARD. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan ARD. Sekarang persoalannya adalah apakah Bapak Ibu sudah memanfaatkan ARD itu? Jika Bapak Ibu sudah memanfaatkan ARD, apakah teman-teman guru sudah bisa menginput nilai itu dari rumah? Ya. Kalau belum, kalau harus berhimpun lagi di sekolah karena servernya ada di sekolah, informasikan ke kami. Kalau minta bantuan, akan kami fasilitasi, dihubungkan dengan pihak penyedia hosting, supaya Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa mengisi rapor dari kamar mandi. Ya, bisa mengisi rapor dari rumah. Tidak perlu lagi harus ke madrasah. Guru lagi jangan disibukkan lagi, harus ke sekolah. Ya. Demikian juga saya sedikit menambahkan, nanti Pak Kasih Guru yang sampaikan. Kalau misalnya teman-teman mau WFH, mau mengajar dari rumah, tidak harus ke sekolah juga. Online kan itu, sehingga terbaca mengajar dari rumah. Ya. Jadi setiap aktivitas harus dilaporkan. Ya. Jelas ya? Soal tagihan tetap. Kalau dua. Kalau tidak bisa terjangkau, kita harapkan mobilitas guru untuk melakukan visitasi. Berkoordinasi dengan orang tuanya. Mbak, Bu, ada tugas yang kami berikan ke anak, mohon dikontrol. Jadi kita harus membangun kerjasama dengan orang tua. Saya selalu mengingatkan bahwa wali kelas itu paling tidak memegang nomor HP yang bisa dihubungi orang tua atau walinya, sehingga kita tidak terputus komunikasi. Ya, biarkan dulu orang tua mengajar anaknya, mendampingi anaknya selama belajar di rumah. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu Kepala Madrasah yang mau meminta di online kan, butuh hosting, ya sampaikan ke kami. Kita akan ada Hafid di sini akan membantu fasilitasi untuk itu, baik absennya maupun ARD-nya, supaya masing-masing bisa bekerja dari rumah. Ya, saya kira itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Waktu kita tinggal 5 menit. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita, mungkin ada tambahan dari Pak Kabid atau para kasih yang lainnya. Silakan. Pak Kabid dulu. Halo. Terima kasih. Kalau Pak Kasih Guru, ya saya tambahkan bisa? Ya, silakan Pak. Ya, terkait dengan survei yang kemarin kami turunkan suratnya, itu saya kira jelas suratnya itu dilakukan oleh guru melalui akunnya masing-masing di Simpatika. Itu dimaksudkan untuk mengetahui sebenarnya apakah teman-teman guru ini melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini atau tidak. Jadi teman-teman guru yang melakukan atau melaksanakan PBM di rumah di masa COVID ini, itu
sedapat mungkin dapat melakukan atau mengisi instrumen survei itu di akun masing-masing guru melalui simpatika secara online. Ada pertanyaan, teman-teman guru gimana yang mengajar di kelas 3 di semester yang sekarang ini, karena pada masa COVID itu mereka sudah tidak melaksanakan PBM. Ya, saya kira itu tidak perlu. Jadi yang melaksanakan PBM saja yang mengisi instrumen survei itu. Hasilnya sampai hari ini kemarin baru 2 kali kami dapat laporan hasil survei itu, jumlahnya belum semuanya bisa dirilis. Jadi kami menunggu rilis dari GTK Pusat. Setelah itu kita akan dapatkan hasilnya dan kita akan share ke semua teman-teman di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Seksi Teknik masih ada tambahan? Kalau sudah tidak ada, kita kasih teknik. Bapak Kepala Bidang Madrasah yang kami hormati, para Kepala Seksi Bidang Madrasah yang kami hormati, para Kepala Seksi Madrasah di tingkat Kabupaten Kemenak Kabupaten Muna Barat, Bapak-bapak Kepala Madrasah dan guru madrasah yang kami hormati dan kami banggakan. Saya kira mungkin diskusi kita sampai sekian. Kalau masih ada hal yang belum jelas, bisa nanti ditanyakan langsung di WA grup madrasah atau bisa ke masing-masing WA masing-masing, mungkin langsung ke Pak Kabid, ke Pak kasih kursis, kasih guru atau kasih tendik. Kalau ada hal yang salah dalam proses diskusi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Kami sudah mengambil waktunya agak lama, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah untuk kebaikan kita semua dan kebaikan madrasah. Mudah-mudahan madrasah semakin bagus, kita semakin sukses, semakin sehat, dan kita senantiasa terhindarkan dari virus yang sementara lagi menjadi pandemi. Marilah kita tutup diskusi kita pada mari kita sama-sama tutup diskusi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.